sore ini posisinya di Jalan Umbang Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru. Di kedai sahabat saya Pak Muhammad Nasir nih, sama-sama di saat waktu itu berbisnis di perusahaan X. Hari ini kami silaturahim di sini, kebetulan jumpa dengan Ibu siapa Bu namanya? Bu Ita. Bu Ita. Bu Ita aktivitas apa Bu? Jasa parkir. Jasa parkir. Ini Ibu jasa parkir. Kenapa Bu? Mudah-mudahan Allah kasih kelapangan rezeki dengan sehat ini ya. Dan sepulang saya tadi sholat asar, beliau melihat mobil saya terapis bekam dan totok punggung, dan dia juga ada tahu bagaimana keajaiban totok punggung tersebut. Nah, gitu kan, termasuk bekam. Kali ini Ibu, jadi ada keluhan sesak dada dan kembang atau lebih, sehingga minta ditotok punggung. Tadi udah saya totok punggung sekitar setengah 1 menitan yang lalu Bu ya. Apa yang Ibu alami Bu? Waktu toto. Nah, tadi waktu yang Ibu rasakannya apa selama ini? Nyeri dada atau apa Bu? Apa dingin-dingin di punggung. Dingin-dingin. Tadi waktu ditotok bagaimana? Agak bagaimana? Sebelum sama setelah enakan mana? Enakan. Setelah ditotok udah agak enak. Ya, lumayan lah. Tangan agak kebas, dada agak nyeri tadi ya. Ya. Makanya Ibu langsung minta bisa tolong totok ya. Mereka bertanya tadi. Iya, ya, saya langsung. Dingin punggung itu kenapa tuh? Ya karena itu sumbatan angin Bu, sama sirkulasi darah. Nah, ini sedang proses penotokan. Mudah-mudahan ada perubahan ke arah yang lebih baik kepada Ibu. Siapa tadi? Bu Ita. Ibu nanti sampaikan ya apa rasanya setelah ditotok. Totok cuma kayak gini aja, ini treatment totok. Itu totok. Tidak pakai alat ya. Treatment totok. Itu sakit terus lah kalau gitu. Ya, saya hanya berusaha untuk membantu. Nanti yang menyembuhkan Allah Bu. Iya. Nah, cuma setelah saya pegang di wilayah dada, apa yang Ibu alamin, nyeri di wilayah punggung, rasa dingin, itu disebabkan karena sumbatan angin dan karena kalau nggak salah di wilayah lambung Ibu ada terjadi pembengkakan. Ibu ada sakit lambung Bu? Ada. Oh, itu. Biasanya ada asam lambung itu Bu. Asam lambung itu lagi naik sehingga sirkulasi darah agak. Oh, besar. Tadi di sini Bu ada asam lambung. Nah, ini kalau asam lambung itu solusinya gampang. Atur pola makan, pikiran, kemudian hindari makanan-makanan yang berasam, terlampau pedas dan lain sebagainya. Berapa lah? Terus rezekinya dikasih 1 karung beras. Kita kasih 1 karung beras. Ada. Semua makanan yang masuk dalam mulut itu langsung tersimpan di lambung. Jadi kalau makanan terlalu keras, padat, kerja lambung itu kerja keras ya. Sehingga dinding lambung akan luka. Karena terjadinya luka di dinding lambung tadi itu karena ibu makannya cepat-cepat atau ibu makannya nggak tepat waktu, sehingga lambung itu menjadi pembengkakan. Itulah asam lambung. Nah, bahayanya kalau ibu nggak perhatikan tentang itu menjadi tukak lambung. Tukak lambung itu dan sampai ke tahap GERD. Jadi di dalam dinding lambung itu sudah ada luka-luka. Kalau sudah terjadi luka-luka, khawatirnya terjadi kebocoran lambung. Nah, itu makanya nonstop. Dulu pernah dirawat namanya data sebulan. Iya. Katanya ada bocor lambungnya. Iya, jadi kuncinya di makanan Bu. Kalau udah sampai parah sampai ke GERD, itu ibunya sesak napas nanti. Makanya ibu agak sedih, agak dingin di dada, punggung belakang, kemudian kadang kayak mau muntah, kadang sesak gitu kan. Iya. Itu faktor penyebab asam lambung meningkat. Nah, mudah-mudahan cara simpel dengan totok punggung ini bantu mengurangi rasa sesak itu tadi ya. Iya. Saya baru saja pulang sholat asar dengan sahabat saya Pak Muhammad Nasir di kedai apa nama Pak? Kuliner Agung. Wah, iya. Oh ya, Kuliner Agung. Mudah-mudahan dengan saya upload video ini, nanti kawan-kawan yang rumah singgah ya ke video ini ya. Oh gitu. Nah, itu pemiliknya. Jangan lupa tonton hingga akhir. Nah, itu pemiliknya tuh Pak Muhammad Nasir. Ya orang yang hebat ya, luar biasa semangatnya dalam berbisnis. Ini ibu Kuliner Agung. Pak, dari belakang Pak, proses totok ini di antara tulang punggung kanan kiri itu kan ada ruas, ya. Jadi ada ruas. Di sela-sela ruas itulah penyumbatan darah sama lemak yang harus kita urai. Nah, dengan telah diurai tersebut sirkulasi darah, oksigen lancar, insya Allah keluhan dalam tubuh kita akan berkurang.
Nah seperti ini tulang, saya di sela-selanya. Nah, saya bantu. Ini kebetulan ibu-ibu, ibaratnya nenek-nenek, jadi kita anggap orang tua, jadi saya Ya. mau bantu. Kalau orang gadis tak mau lagi. Tak mau lah. Kecantol pula dia nanti ya. Ya namanya orang tua punya keluhan, saya paham solusinya, masa nggak kita bantu? Kasih minum dulu. Kadang air panas sudah disediakan, air hangat. Bang, kasih bang. Oke. Tenang aja. Ibu lepas tuh dapat beras 1 karung, ya kan? Nah, bro B-nya gratis lagi. Nggak nanggung kok, Bu. Rizky. Dari situ. Rizky. Dari depan. Dio nih. Gitu, tutup. Channel YouTube saya Ahmad Fauzi Makam Sunnah, yang kedua Studio Fauzi Makam dan bersertifikat. Wah, bahagia gratis. Begitu. Yang penting keluhan ibu. Nah, sekarang ibu tegak lurus. Karena sekarang ibu angkat tangannya kayak gini. Angkat tangan, tarik nafas, pelan-pelan turunkan. Tarik nafas, pelan-pelan turunkan. Pelan-pelan, tarik nafas, pelan-pelan turunkan. Itu ibu buka lagi tangannya. Ya, apa menaik. Kamu tarik nafas. Ya, lega di dadanya. Nah, Gak berenang gitu. ya. Nah, naikkan lagi tangan ke atas. 1, 2, 3. Nah, buat relax. Dari mana kepalanya. Situ gitu. Wajahnya nampak? Hmm? Wajahnya. Kebalik posisi yang tadi ya. Udah lama nih, bertahun-tahun. Posisi kameranya tadi sebelah sini kan? Oh, miring-miring. Kamera. Ya, tetap di bawah. Ini mecahkan gumpalan lemak sama darah tadi. Iya. Saya kok sakit terus sama merengek sayang. Ya. Hah? Keringat rasanya keluar Nah. merengek. Aduh. Nah, sekarang apa ibu merasakan? Ya punggung itu. Ya, maksudnya setelah ditoto ini udah mulai agak ringan nggak? Ya, Ketimbang tadi sebelum ditoto. yang ringannya yang di tengah-tengah tadi kan. Tengah-tengah sekarang udah agak ringan nih. Udah ringan. Udah tadi Udah keringat kan kalau ada keringatnya. berkeringat bu. Nah. Nah, Tadi nggak ada berkeringat loh. Alah. Tapi bagaimana? Ada agak mendingan bu? Ya, udah mulai panas badannya. Udah mulai panas. Tadi dingin badan ibu ya. Kan udah rasakan adek kan. Nah, tadi ibu dingin kalau saya pegang aja pakai berapa lapis di baju sama Nah, jilbab lagi dingin. kan dingin. Sekarang udah berkeringat. Saya juga berkeringat nih. Padahal sebentar nih nggak sampai 10 menit. Saya Kenapa berkeringat. ibu jemur itu berkeringat. kan pagi-pagi itu ternyata dingin dia. Oh. Ternyata dingin. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang ibu rasakan setelah saya totok? Mulai enakan atau makin sakit, makin parah? Mulai enak kan. Mulai enak. Mulai hangat. Mulai hangat ya. Udah mulai lega lah. Iya. Itu akibat asam lambung. Mudah-mudahan ibu cepat sembuh. Serius nih, enak nih. Salam itu jahat ya. Iya. Gak apa-apa, pikiran ibu harus fresh. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ibu tetap harus bersyukur nomor 1. Ya. Nah, dengan ibu bersyukur, ibu akan bahagia, ibu akan sehat. Jangan ada penyesalan. Ya, apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Yang menurut kita nggak baik, tapi menurut Allah itu baik. Ya kan? Kadang kita punya rencana A, B, C, D. Menurut kita itu yang bagus, menurut manusia. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Berarti itu yang terbaik buat kita dari Allah. Tetap berbaik sangka sama Allah, tetap berbuat baik, tetap semangat, cari rezeki yang halal, mudah-mudahan itu tetap sehat. Dan itu yang membuat hidup kita bahagia. Kayak seperti ini nih, ini Allah takdirkan kita bertemu nih. Ya. Ibu punya keluhan tapi tak ada duit untuk berobat, betul ya? Saya turun sana saya baca itu kan. Nah, Lumayan, masih mahal. masih mahal ya. Sebetulnya ya memang tetap punggung mahal. Karena ada Tapi, tutup punggung kan. tapi Kebetulan ada. untuk ibu gratis. Bermimpi nggak, Bu? Alhamdulillah. Bermimpi nggak Bu? Hari ini jam sekian habis sholat asar ibu dapat tutup punggung gratis dari terapisnya Bapak Wakil Gubernur Riau, dapat rezeki lagi 1 karung beras. Bermimpi nggak? Ada nggak teringat tadi pagi? Nggak ada. Nggak ada. Cuman gitu aja. Kenapa lah pembuahannya jadwal yang bisa mengobati gitu kan. Allah yang mendatangkan Ya. pertolongan tersebut. Ya. Allah yang arahkan kaki saya sampai ke sini nih kan. Saya sebut tadi kan, ya Allah. Apa ibu kayak mau nangis? Ya apa? Udah mulai enakan? Ya. Kayak bermimpi. Sedih juga. Sedih. Kenapa sedih Bu? Kenapa sedih Bu? Sedih.
Kenapa Ya, sedih? masih ada juga Orang baik ya, Bu. Tengok ke kamera Bu, kameranya. Nah, kenapa sedih Bu? Banyak orang baik ya, Bu. masih ada juga yang kayak tadi itu juga makan susu dan tuh susu ini berapa manusan Iya. dipetik kerja tuh Iya. kalau sesuatu juga kayaknya weekend tuh tapi udah pada sesuatu apa masih sakit kalau nih karena ini enak Iya. dingin Iya. sama air es saya gini kan saya gini kan kayak air es semua Iya. Oke. Nah, ini saya ambil beras ini ya. Kita kasih ke ibu secara gratis. Apa kabarnya? Jangan ke jalan, Pak. Ada di dapur itu di Youtube tuh dari bacaan. Jadi beras ini saya kasih ke ibu ya, bukan dari saya Ahmad Fauzi, tapi dari salah satu pasien saya yang mengalami sakit stroke. Jadi alhamdulillah ada berangsur Allah beri kesembuhan. Jadi beliau memanahkan saya, tolong distribusikan ke orang yang sangat membutuhkan. Ya, saya jalan aja. Di mana saya ketemu orang-orang yang menurut saya ya sesuai agama kayaknya beliau orang yang membutuhkan, ya saya kasih. Kebetulan ada sholat asar tadi, ibu begitu saya datang mengalami keluhan dan ibu sebagai tukang parkir ya, dan ini rezeki yang luar biasa, artinya rezeki yang halal. Jangan gengsi ibu, tukang parkir rezeki halal, yang penting sholat 5 waktu tetap terjaga ya. Terus nggak ada gunanya hidup ini kalau nggak sholat 5 waktu. Tetap bersyukur. Ibu masih ada suami? Tidak ada lagi. Anak berapa? Tadinya suami parkir. Iya, tadinya suami parkir. Oh, iya. Anak berapa orang? Anak 5 di dua, super 1 sini 2, sini 1 lagi batang. Iyalah. Karena untuk memenuhi kebutuhan bagaimana hidup terus berjalan, biarlah jadi tukang parkir, yang penting halal Bu ya. Ya nanti kan. Iya. Iya, ini rezeki dari salah seorang pasien saya. Doakan beliau sakit stroke-nya segera sembuh. Amin. Ya, berterima kasihlah sama beliau ya. Ya Bu, Ibu ya. Mudah-mudahan suami cepat sembuh. terima kasih ya Bu telah berbagi rezeki sama saya. Kebetulan saya agak dirawat juga sama Ahmad Fauzi. Bapak Ahmad Fauzi yang bermurah hati di Korea ini. Semoga itu cepat sehat dari seterusnya. Iya. Kembali seperti semula lagi. Banyak umur, merajaki. Nih, agak kuat. Mundur lagi sedikit. Pertanyaan saya, tadi sebelum ditotok, suaranya agak kuat ya Bu ya. Biar terdengar di situ. Apa dua-duanya Pak? Dua-duanya apa kan? Lewat. Dua-dua nggak apa-apa. Nanti saya ganti. Nanti saya ganti. Jadi sebelum ditotok, perasaan Ibu tadi bagaimana Caca? Semua aja itu. Semak, nyesak ya? Mataku ngantuk tapi ini aku tidak mau. Nah, jadi Ibu tenang aja. Karena sehat mungkin ya. Jadi Ibu tenang aja. Ibu kan jaga parkir. Kita ngobrol. Beras sudah dapat. Aku dapat. Berobat tadi gratis nggak? Gratis. Nanti saya ganti lagi. Jadi Ibu jangan risau orang yang keluarga apa, nanti saya ganti. Amin. Apa? Saya bukan wakil gubernur. Pak Wakil Gubernur Riau kalau berobat mau tata umum sama bekam sama saya. Orang-orang Polda juga banyak sama saya. Jadi Ibu beruntung nih. Hari ini Allah kasih. Nggak usah risau, nanti saya ganti. Mimpi apa semalam ya? Gak usah risau, biar orang itu keluar, nanti saya ganti. Ya, nanti saya ganti. Yang penting Ibu sehat. Karena mengapa Bu? Saya yatim piatu, usia 30 tahun. Waktu itu bapak saya udah nggak ada, meninggal karena stroke. Saya Jakarta, tapi bapak ya Jakarta, asli Jakarta, kemudian besarnya di Riau. Ya, bapak saya asli Semarang, ibu Tegal. Cuma mereka sejak muda ke Jakarta kan. Mula mereka nikah di Jakarta, lahir saya. Saya orang Jakarta, tapi suku Jawa. Besarnya di Riau. Kayak gitulah penjelasannya kan. Kalau dibilang Jawa, nggak begitu paham 100% nanti bahasa Jawa kan. Jelas orang. Jadi saya begitu nengok orang tua sakit bapak, saya nggak tega. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini, Allah ampuni dosa almarhum bapak ini. Amin. Di rumah tuh ngadu ke mana anak gadis? Satu pertanyaan saya, apa yang ibu rasakan setelah saya tonton? Mulai enak atau enggak? Badannya tuh udah mulai panas, Agak kuat bu. badan saya setelah ditutup bapak ini agak udah mendingan, punggungnya nggak kuat lagi dinginnya. Tadi dingin kali ya? Tadi dingin kali kayak salju.
Sekarang padahal posisi panas nih, tapi kayak salju. Padahal Ya. cuaca panas nih terik. Sekarang udah normal ya, udah enak ya. Pernapasan udah agak lega ya. Saya kalau penapasnya nggak apa. Cuma udah ada enak. terik juga. Iya, perasaan sekarang udah enak. Udah enak udah. Kan ada terik juga. Oh iya. Bisa pengaruh. Iya kan, enggak ya dibuka. Ini bentar. Iya, makan. Demikian liputan mendadak nih, liputan mendadak setelah pulang sholat asar, Toto Punggung, Ibu siapa namanya? Bu Ita. Ibu Ita. Kedai sama saya Pak Nasir, mudah-mudahan bermanfaat video yang kita buat secara otomatis. Jangan lupa tonton terus video saya di yang pertama Studio Fauzi Bekam, yang kedua Ahmad Fauzi Bekam Sunnah Terapis Bekam dan Toto Punggung Provinsi Riau. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol ya Bu.